seberapa penting sih vaksinasi buat Hmm. kucing itu? Hewan ini bernyawa. Hmm. Jadi kalau kita tidak memeliharanya dengan SOP yang benar, saya ini vaksinasi termahal di Malang. PB sudah mengeluarkan surat edaran maupun surat Hmm. keputusan. Jadi PB ini pengurus besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia. Hmm. Jadi segala sesuatu yang berbau bakti sosial harus Hmm. free. Vaksin murah, vaksin bersubsidi, vaksin bantuan itu sekarang sudah tidak ada. Jadi kalau mau judulnya bakti sosial harus free. Gitu kan. Harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam seduluran sak cukup ae. Malam ini kita kedatangan tamu ya, senior, teman saya dokter hewan dan dia buka praktek di daerah Kebonagung sekarang. Dulu sih di Kacuk. Mungkin sebanyak orang di Malang semuanya rata-rata kenal ya. Ini dia Dokter Zailin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Kawannya apa sih? Seduluran sak cukupe ya. Sak cukup Sak ya. cukupe wae ya. Oke, kita malam ini mau ngobrol tentang vaksinasi, Dok. Siap. Vaksinasi ini sebenarnya penting banget kan ya. Ya, Tapi beberapa orang itu nganggapnya nggak penting ya. enggak penting. Ya kan? Aneh gitu kan sebenarnya. Cuman memang butuh edukasi. Nanti orang itu memang lek wis kecentok, nah itu baru. Dok ini Baru kalau udah kena masalah baru nanti masalahnya di mana ternyata di antibodinya dia yang kurang bagus mulai dari kitten umur 1 sampai 6 minggu biasanya 1 itu. sampai 6 minggu ya. Nah, pertanyaan pertama ini mungkin seberapa penting sih vaksinasi buat kucing itu? Sebenarnya sangat-sangat penting karena memang kalau kita lihat dari asal kucing yang memang dulunya kita impor dari 4 musim, kedua musim itu sangat berpengaruh sekali dari segi dari segi pola hidup, makanan, kelembapan dan lain-lain kan berbeda dengan yang 4 musim dengan yang 2 musim di Indonesia yang pergantiannya sangat ekstrim. Jadi ekstrim itu dari panas ke dingin, dari dingin ke panas. Apalagi orang kita sendiri aja. Jadi selama kita tidak menjaga kesehatan kita, makan yang tidak bagus dan lain-lain akan terkena flu, terkena penyakit-penyakit yang berhubungan dengan virus. Apalagi pada kucing yang memang awalnya dia dengan pergantian musim yang istilahnya cenderung stabil ke daerah yang ekstrim ini, jadi secara imun pasti lebih rendah daripada di daerah asalnya. Artinya genetika ya? Genetika juga dari bawah dari ke sana ke sini sudah harus memang dibawa dikasih gitu ya. Betul. Penerusnya gitu ya kan. Tapi anehnya kadang itu aku kan ada beberapa temen gitu ya di media sosial atau apa denger itu kadang aneh, malah kadang wah kucingku loh kalau divaksin malah mati, jadi mending nggak usah divaksin. Ini kadang aku bingung ini nalarnya gimana, ini yang salah ini bagian mana? Iya. Apa kesalahannya waktu pra-vaksinasi atau saat setelah vaksin? Iya mungkin, atau sebelumnya itu memang dia nggak prepare kucingnya buat vaksin gitu. Betul. Jadi memang kalau kita runtut dari awal, dari pre-vaksin, kondisi pas vaksin di dokter hewan atau di tempat praktek, dan 2 minggu setelah vaksin itu yang menentukan keberhasilan dari vaksinasi tersebut kan. Kadang memang orang dari umurnya aja sudah kelewat. Jadi vaksin yang dianjurkan di Indonesia selama ini memang minimal umur 8 bulan. 8 bulan. 8 minggu. 8 ya minggu kan? atau 2 bulan. 2 bulan. Jadi kadang ada orang yang terlebih dari situ ya. Terus ada yang memang itu bikin masalah lebih dari itu. Lebih dari itu kalau memang kondisinya dia sudah wabah akan jadi masalah. Oh gitu.
kita kupas dari pertama aja, Oke. pre-vaksin ya. Pre-vaksinasi. Pre-vaksin memang kondisinya harus sehat dulu. Mhm. Sehat dulu, dia adaptasi di tempat yang baru kalau itu baru adopsi. Mhm. Jadi setelah ngambil dari catering atau ngambil dari penjualnya, entah itu dari pasar, entah itu dari lingkungan yang memang tidak sehat, atau dari catering yang sudah memang qualified istilahnya secara lah. Itu seyogyanya memang dia diadaptasikan dulu di tempat yang baru. Jadi minimal 2-3 hari dulu amati ini makannya seperti apa, buang kotorannya, buang air seninya seperti apa, harus diamati. Pastikan 3 hari pertama itu dia oke dan istilahnya stabil, baru dibawa ke dokter hewan. Dok, ini umur segini mau saya vaksin. Jadi umur vaksin yang ideal memang 8 minggu tadi atau 2 bulan dengan berat minimal. Jadi yang direkomendasikan untuk yang di Indonesia memang minimal 1 kilo. 1 kilogram. 1 kilogram. Tapi itu kan tergantung rasnya juga kan. Tergantung ras juga. Kalau tergantung memang kondisi genetik juga tadi bilang. Tadi itu memang kuncinya di situ nanti. Terus sehat. Sehat dalam artian dia tidak mengalami gejala yang menimbulkan nanti berhubungan dengan penyakit virus seperti flu. Tidak flu berarti ya, harus sehat itu tidak flu, tidak diare, tidak menimbulkan masalah yang berhubungan dengan imunitas. Imunitas ini seperti dia kena jamur, ada kutunya, telinganya congean dan lain-lain lah. Itu kalaupun dia sudah memenuhi syarat yang tadi tapi kesehatannya belum terpenuhi, harus disembuhkan dulu penyakitnya. Jadi kita lebih baik menunda vaksin dengan istilahnya pengobatan yang baik dulu. Jadi ini kondisinya sudah mumpuni terus tapi yang lain dia tidak terlampaui, itu harus ditunda dulu vaksinnya. Jadi pre-vaksin harus memenuhi syarat itu tadi, baik umur, berat badan dan kesehatan. Nah itu tadi. Artinya kalau kita udah fokus di dunia breeding kan, ya kan, profesional breeding, artinya catering, kita memang harus mempersiapkan kucing itu siap dalam umur 2 bulan gitu kan. Betul. Artinya di masa mulai dia lahir sampai menyusui itu benar-benar disiapkan sampai tepat nanti 2 bulan dia vaksin. Iya, benar kan? Betul. Baik. Jadi kan ada juga beberapa dokter di daerah itu menyarankan 3 bulan. 3 bulan. Nah kan, tapi saya sempat sedikit debat gitu kan ya. Loh, kok bisa gitu kok 3 bulan sedangkan di buku vaksin ini kan udah ditulis 2 bulan. Vaksin ini 8 minggu. 8 minggu udah dibentuk, disetting seperti itu vaksinnya. Kenapa kok disarankan 3 minggu, 3 bulan? Oh, 3 bulan. Jadi kalau dari secara genetiknya balik lagi, jadi imun yang diberikan oleh induk ke anaknya itu stop di 6 minggu. Ya. Ini masa-masa kritis sebenarnya dari umur 6 minggu ke 8 minggu ini harus dijaga dia jangan sampai cacingan, jangan sampai kutuan, jangan sampai jamuran. Nah ini memang rentan di antara umur 0 sampai 8 minggu ini memang dia semoga kalau kita jaga dengan baik diusahakan tidak terkena itu. Jadi ketika 8 bulan dia siap vaksin. Kalaupun memang dia ada cacingan, kutuan dan jamuran dan penyakit-penyakit yang lain yang tidak mewajibkan dia nanti tertunda vaksinnya, ya itu harus dijaga itu tadi. Sebagai profesional breeding nanti ke arahnya memang semua ke itu. Jadi walaupun yang bukan kucing ras pun harus memperhatikan itu. Jadi tidak terfokus di kucing ras. Di kucing stray cat dan lain-lain kalau memang itu nantinya kita istilahnya tiba-tiba induknya melahirkan, ya kita harus tanggung jawab karena secara moral kita sudah mengadop si kucing itu dan bertanggung jawab karena sudah menyebabkan kucing ini melahirkan walaupun dalam tanda kutip itu kita nemunya sudah dalam kondisi bunting dan lain-lain. Nah itu prepare-nya di situ. Artinya sebelum vaksin kan pasti ada standar lain kan ya sebelum vaksin. Umur 2 bulan gitu. Artinya kan ada hubungannya dengan obat cacing. Jadi
obat cacing awal yang baik itu diberikan umur berapa? 6 minggu. 6 minggu kan Ya. ya, sebelum vaksinasi. 2 minggu sebelum Dua vaksinasi. minggu sebelum vaksinasi. Ya. Kadang kan oke 2 minggu sebelum vaksinasi. Kadang orang harus tahu juga dong apa istilahnya dok, istilahnya kayak prepare-nya sebelum Ya. Siap. obat cacing atau Ya. vaksin, Ya. terutama dimandikan kan. Betul. Nah itu sebaiknya gimana? Kalau untuk obat cacingnya dan untuk vaksinasinya Ya. cara teknik groomingnya gimana? Kan Ya. pastinya setelah obat cacing dan vaksin tidak boleh dimandikan. Betul. Yang saya tahu seperti itu. Ya. Itu gimana? Jadi memang jarak antara setelah dia di obat cacing itu 3 hari sebelum obat cacing Ya. atau 2 minggu setelah obat cacing baru boleh dimandikan. Jadi step ini jarak antara kalau mau dimandikan dulu Ya. berarti 3 hari kemudian baru di obat cacing. Benar, seperti itu. Kalau sudah di obat cacing 2 minggu baru dimandikan. Jadi stepnya nanti sebenarnya runtun juga. Jadi Pas gitu ya, harus pas Nah, targetnya kan. jadi timeline-nya dia untuk dimandikan sama obat cacing sama vaksin itu pas. Jadi 2 minggu setelah obat cacing baru dimandikan, setelah mandi baru divaksin gitu. Jadi Pasti kan ada banyak yang tanya kenapa habis obat cacing atau vaksin tidak boleh dimandikan? ya. Jadi memang secara fisiologi maupun ini reaksi obat pos dia diberikan baik itu obat cacing, obat kutu, obat jamur, apalagi vaksinasi itu menimbulkan reaksi. Jadi reaksi itu yang memang kita tekan gitu. kita tekan meminimalisir supaya tidak terjadi istilahnya kegagalan. Iya. Jadi kita sudah beli obat mahal-mahal, nah ternyata reaksi setelah vaksin dia malah enggak bagus, setelah obat cacing malah enggak bagus. Ya itu yang kita jaga istilahnya gitu. Jadi kalaupun dia nanti kotor setelah pengobatan maupun vaksinasi ya memang bagian yang kotor aja yang dibersihkan, jangan semua istilahnya karena dia secara ini anatomi juga berbeda dengan manusia. Iya. Jadi dia tidak punya kelenjar keringat yang bisa mengeluarkan itu istilahnya penyakit-penyakit secara ekstrasinya melalui Keringat keringat, itu. betul. Nah, gini. Itu kan kemarin kan ada berapa gini kan tentang stres kucing paksa vaksinasi gitu. Ya, betul. Nah, mungkin kalau saya sih lebih seneng dokternya home visit ya. Ya. Jadi vaksin di rumah. Vaksin di rumah. Oke. Itu gimana sebaiknya saran gitu kan. Kadang Ya. bisa nggak perjalanan itu micu stres kucing. Jadi saat di rumah itu mungkin suhunya stabil ya. Ya. Oke, suhunya 38. Ketika dibawa Sampai dokter klinik naik. gitu. Tapi kadang tetap divaksin atau gimana. Itu tingkat stres atau apa gitu bisa ganggu nggak? Sangat. Jadi memang yang mempengaruhi suhu itu meningkat atau enggak, satu stres tadi. Iya. 2 istilahnya kelembapan di dalam mobil kita kan enggak tahu juga. Terus kadang kan kalau pakai motor kadang kena panas. betul, kena atau panas, apa. kena angin, kena Iya. suara berisik. Terus satu lagi sebenarnya yang kalau memang karakter kucingnya ini tidak istilahnya gampang beradaptasi dengan lingkungan baru itu yang bahaya. Karena lingkungan rumah kita dengan klinik kan sangat berbeda Ya, jauh. Nah, mungkin itu ada suara anjing lain hewan atau lain. mejanya berbeda Iya. itu sangat mempengaruhi. Jadi memang dalam ini kalau memang mau divaksin di rumah lebih oke. Lebih disarankan Lebih home visit ya disarankan kan? home visit. Jadi lebih aman gitu ya kan? Kadang gini, klien itu karena saking senangnya sudah divaksin, yang sebelum divaksin dia ditempatkan di kandang, setelah divaksin malah dilepas di dalam ruangan cat room lah itu sebenarnya digendong-gendong kontak sama kucing yang lain. Nah yang itu kayak sebenarnya gitu nggak boleh. Nggak boleh kan? Iya. Jadi memang harus dikarantina setelah vaksin. Karantina dan usahakan kondisi sebelum vaksin sama setelah vaksin ini Tetap nggak sama. jauh berbeda Iya. ya. Jadi Baik dia tempat kayak dan pulang lain-lain. ke tempatnya sendiri Betul. kayak gitu. Ya. Ya kan. Jadi kan seperti itu juga. Tapi kadang memang ini enggak disampaikan ke klien juga. Terus memang karena menganggap klien sudah tahu. Cuman kita refresh saja ya istilahnya supaya nanti vaksinnya ini successful istilahnya bisa meningkatkan imunitasnya dengan bagus. Ya,
hal-hal kecil semacam itu harus diperhatikan. Iya, Nah, maksudnya jangan sampai, kenapa saya bikin bikin pembahasan kayak gini, jangan sampai orang mikir vaksin itu nggak bagus gitu loh. iya, betul. Karena kucing saya mati karena habis Setelah divaksin, vaksin malah mati. setelah mati gitu ya Gitu, kan. iya. Kadang kan mandi itu juga pengaruh, Iya, kalau saya sendiri memang nggak pernah yang seperti tadi ya, iya. sebelum vaksin saya nunggu 2 hari 3 atau hari, 3 hari betul. sampai zona stabil saya Mhm, cek ada masalah tidak gitu kan. mhm. Takutnya kalau orang-orang karena, "Wah hari ini aku mau vaksin, aku mandikan dulu." Itu Iya. sebenarnya bagus tidak? Sebenarnya belum bagus, Kak. Karena otomatis tingkat stres dan Iya, suhunya betul. juga kan tetap belum Kena blower, stabil. kena anu kan stres dia Iya, sebenarnya. Ada beberapa kucing yang memang ndak. iya, Tapi ya memang ketika di meja periksa itu yang menentukan. Jadi memang kadang kalau kita memang ndak tahu secara ini, secara detailnya kondisi si kucing, ya iya, lebih baik ditunda dulu. iya, Jadi setelah mandi 3 hari kemudian 2 sampai 3 hari lah istilahnya baru iya. divaksin. Memang karena di sini kan sering kan saya juga buka usaha grooming. Kadang orang minta tolong saya, "Mas, kucingku nanti malam ini di-grooming, Ya ada divaksin divaksin, hari tolong ini. di-grooming-kan." Nah, Nah, seperti itu betul gitu. takutnya di sini perlakuannya Ya, beda, stres, imunnya turun naik turun dipaksa vaksin, divaksin, nggih. seperti itu. Memang bukan dilema sih sebenarnya, dari Hmm, kita jaga-jaga aja agar hmm, nanti, hasil dari vaksinasi ini maksimal gitu. mhm, Jadi kalau memang kondisi 1 hari setelah dimandikan dia oke, nggak ada masalah. hmm. Nunggu sampai 2 hari juga oke, nggak ada masalah. Cuman memang setelah 3 hari dia, baru divaksin juga nggak ada masalah, yang penting di situ memang karantina dalam tanda kutip harus tetap dilakukan. Jadi dia jangan sampai terinfeksi setelah mandi, ketemu kucing lain yang bermasalah dalam Ya, kulit, hmm, dalam kutu, dalam istilahnya penyakit-penyakit virus yang ya. flu kayak gitu, jangan sampai itu. Tapi percuma setelah dimandikan dia ketularan penyakit harus ditunda lagi Nah, seperti itu. vaksinasinya nggih. Nunggu dimandikan lagi, ketunda lagi. Jadi sebenarnya imun yang harus dia terima di umur 8 minggu Ya, itu ketunda-tunda, akhirnya penyakit virusnya terlanjur masuk akhirnya nah lah. Ketika telat. terlanjur masuk telat, pengobatannya semakin mahal, Iya. semakin Biasanya seperti nggih. itu, kalau udah kena virus biasanya minta tolong divaksin. Betul. Jadi Gitu, sama sih iya sebenarnya kan? pada kasus yang outbreak sekarang kan istilahnya Iya, kalau kita ngomong di hewan PMK, kalau kita ngomong di manusia COVID-19. Ya iya, itu memang, masih terjadi istilahnya pro dan kontra. Tapi secara ilmiah memang kita memasukkan benda istilahnya virus yang dilemahkan iya, atau dimatikan agar menimbulkan kekebalan untuk melawan virus itu sendiri. iya, Nah, secara ilmiah ini nggak bisa diperdebatkan mmm, sebenarnya, itu memang sudah sudah terbukti bagus istilahnya mhm, gitu. Terlepas dia vaksinnya dari mana, mhm. entah dari dataran mana, entah dari yang lain, yang jelas dari hasil vaksinasi itu saya kira Indonesia cukup berhasil untuk menanggulangi COVID-19 ini dengan vaksinasi, istilahnya gitu. Tapi memang menurut saya sih kalau kucing udah vaksin pengalaman itu Mmm. lebih gampang kalau kena virus ngobatinya, Iya, betul. gitu kan, lebih Mmm, cepet recovery-nya dia recovery, gitu kan, betul, ya. selama kita mau telaten gitu. Mmm, Beda kalau yang memang belum, itu mhm, memang killer banget gitu iya, kan. Tapi kadang orang yang kita bahas itu tadi, mungkin kecerobohan setelah pasca vaksin gitu kan. iya, Nah, yang aku tahu sedikit kalau sehabis vaksin itu kayak antibiotik nggak boleh masuk iya, kayak gitu. Nah, itu apa aja sih, hal-hal yang bisa menggagalkan vaksin tersebut saat masa vaksinasi selama 2 minggu itu? iya, betul. Selain Jadi antibiotik dan lain-lain? ya, kita sekarang langkah ketiga untuk menuju kesuksesan vaksin, tadi Ya, pos vaksinal ya. pos vaksinnya, Pos vaksinal itu satu tadi, jadi jangan, eee, jangan eee, dicampur bukan, bukan, kondisinya sebelum vaksin sama setelah vaksin harus jangan tetap jauh stabil berbeda, ya, stabil. Jadi ruangannya harus tetap sama. mhm, Yang megang biasanya satu orang ya jangan lebih dari 2 orang, karena anaknya gemes nanti dikasihkan anaknya iya, dan lain-lain, terus dikasihkan
orang tamu dan lain-lain Tidak boleh bermain. dilihat dulu Ah, gitu kan. betul. Sebenarnya kayak gini, sebentar saya potong. Mungkin buat teman-teman juga, kalau kita megang kucing, nggak tahu saya ini bener atau enggak, lebih baik yang paling sehat dulu, kemudian yang paling sakit. Ya, Bener nggak, Dok? kalau populasinya banyak Bener, semacam itu iya, triknya. Jadi dari yang paling sehat iya, menuju yang paling sakit. Nah, setelah yang sakit ini selesai, ganti baju, mandi kalau bener. bisa dan lain-lain baru ngurusi lagi. Iya, Ya, mungkin betul. salah satu Jadi kegagalannya mungkin itu bisa ya. bisa. Jadi tiba-tiba karena, aku bangun tidur kasihan yang sakit dulu tak Ya. obatin, belum Nah, nggak sampai steril, ya, kemudian lanjut ke yang sehat. kena virus yang lagi vaksinasi Ya, tadi, mungkin betul. Nggih. seperti itu ya? Jadi bukan siklus sih sebenarnya, step ya, step Mmm, dari penanganan kenapa harus yang paling sehat karena nanti kita kalau kucingnya 1, 2 enggak ada masalah. Kalau Mas Tatang sekarang kucingnya lebih dari 40 piye? Istilahnya jadi tapi harus dikelompokkan. Jadi yang iya sehat, pengelompokan, nah ini yang nangani siapa, nanti yang istilahnya bermasalah itu pun istilahnya bermasalah dalam tanda kutip ya, istilahnya hanya penyakit kulit, hanya iya, dan lain itu juga bermasalah. iya. Karena sangat menular penyakit kulit Kutu ini. juga kan Nah, juga sangat kutu menular. sangat menular. Jadi nanti kalau memang bisa dibedakan antara yang ngurusi sehat, sakit sama yang Mmm, tidak jelas statusnya ini di kalau memang ruangan kita luas ya dijadikan 3 area. tapi Jadi sebenarnya memang kalau udah mulai, professional breeding memang harus luas, harus betul, sesuai juga kan, betul. gitu. Ya itu tadi takutnya kan seperti itu orang nggak paham gitu Hmm. kan, yang jadi masalah akhirnya disalahkan saat Ya, vaksinasinya gitu betul. loh Ya, kan. jadi memang kondisi insya Allah saya ya mungkin semoga enggak salah. Heeh, Jadi ketika di meja periksa itu dokter enggak mungkin menyarankan vaksin pada kucing yang sehat. Yang iya yang sakit. sakit gitu Ya, kan, yang suhunya nggak betul. tepat Ya. atau apa. Minimal suhu harus diperiksa dulu. Mhm, Jadi kalau suhu kucing kalau di kita Malang ya istilahnya di atas 39 aja beberapa dokter memang enggak mau vaksinasi. Padahal sebenarnya kalau 39 masih taraf normal mhm, sampai 39,3 itu masih normal kalau di Malang. Kalau di Surabaya memang sebenarnya kalau lebih dari itu 39,4 gitu masih ada yang berani cuma dengan kondisi kelembapan dan suhu yang iya, tinggi. iya. Tapi kalau Malang biasanya 39 aja, 0,1 gitu aja sudah ditunda dulu. Demam, Entah udah termasuk demam ya kan? udah termasuk demam, tapi biasanya kalau kondisi dia dilepas di dalam area terus akhirnya turun 38,8, 38,7 masih bisa tervaksin. Mmm, Dengan kondisi sehat tadi ya. mhm, Jadi syarat dia sehat itu harus terpenuhi dulu. Jadi ndak berjamur terlalu banyak istilahnya, ndak kutuan, telinganya ndak congean, tidak diare pada waktu sebelum vaksin, ndak ada gejala flu dan lain-lain. Itu memang kayaknya sih istilahnya simpel. Cuman memang kalau kita sudah terbiasa dengan penyakit itu kita akan tahu. iya, Nah, jadi apalagi yang sudah minimal 2 atau 3 tahun, ngurusi kucing, ya insya Allah sudah tahu lah udah itu, paham ya. sudah paham, Apalagi yang udah pernah kena ya. ya apalagi yang angkat tangan Angkat karena tangan, virus itu ya, ampun. ngampun susah. Sebenarnya aku sedikit mau curhat ya, Dok. Iku Ya, sebenarnya Katri itu kayaknya dibilang, "Wah, Katri itu orangnya sombong," gitu, "jahat," gitu kan. ya, "Ngelihat aja tidak boleh," gitu kan. ya, Tapi sebenarnya dulu itu berawal dari pengalaman yang saya hmm, tahu ya kan. Ada temen dulu gitu ya, kan, kucingnya banyak di rumah, kucingnya banyak. Kemudian, ada temennya, lagi banyak anakan, ada temen ya, main ke situ, "Wah, kucingku," curhat, biasa kan nggih, temen, curhat, "Kucingku di rumah itu tadi habis mati, aku habis nguburin kucing." hmm, Akhirnya ngobrol-ngobrol, yang kucingnya di situ dipegang, lalu yang iya, besoknya habis, iya, ketularan. Lah, sebenarnya Katri itu ngelarang orang masuk sebenarnya itu karena memang kita ngejaga, kita nggak iya, tahu sterilisasinya orang seperti apa masuk ke iya, situ biar nggak ada penyakit masuk gitu loh. iya, Kadang dibilang jahat gitu, sebenarnya nggak jahat kan sebenarnya. iya, Sebenarnya itu kan standarisasi iya, kita gitu. Aku agak sedikit membela teman-teman catering yang nggih. teraniaya ini. Kembali ke ini, jadi kalau masalah Mmm, penularan penyakit itu baik itu yang zoonosis maupun yang hanya menular dari kucing ke kucing atau mhm, dari anjing ke kucing atau dari hewan lain ke kucing,
itu memang kita harus prepare. Mhm. Jadi kalau kita memang ndak mau dibilang jahat oleh apa itu teman, saudara dan lain-lain istilahnya yang mau lihat ke catering kita, Mhm. ya kita harus prepare. Mhm. Minimal tempat untuk dia masuk itu harus steril. Terus kalau memang mau agak repot sedikit ya baju yang dia bawa apa masuk itu dilepas di luar, ganti baju yang kita sediakan. Mhm. Minimal ya bukan just lab lah, minimal pakaian bersih yang memang itu belum terkontaminasi apapun. Ya, agak repot sedikit Iya. memang. Tapi enggak apa-apa daripada kita dibilang jahat tadi, Iya. kita lebih baik repot untuk menyediakan di Mending anu ya berarti lek catering soge iki kudune wis nyiapno klambi dus-dusan. Ya. Tapi jangan dibawa pulang karena itu nanti akan disteril Oh, lagi. Kalau kalau wong catering soge dikekno ta. Teko iki kami anyar kekno sak celonone sak set. Sekalian meneh pindah kakan. Jadi dilema sebenarnya kalau kita mau apa istilahnya namanya itu zona zona aman lah istilahnya gitu. Jadi kita juga enggak dibilang jahat oleh orang lain, tapi catering kita tetap selamat. Nah, win-win solutionnya semacam itu. Jadi ketika pintu masuk kalau perlu kendaraan jangan diparkir di situ karena kendaraan juga apa jadi sumber penularan juga. Bisa karena kita kan enggak tahu si kucing apa itu pupnya atau sumber penularannya dari ingus, dari Mungkin liur, hewan lain juga nempel di ban kita. Lah, ada beberapa virus yang memang dia menular lewat udara. Itu yang kita jaga, anjir. Jadi kalau ada memang di gerbang itu kita perlu sprayer untuk tempat itu khusus untuk sebelum kendaraan masuk juga enggak boleh juga. Dan minimal ketika di gerbang atau cat room-nya kita masuk harus pakai itu tadi. Jadi sprayer minimal itu untuk disinfektan sama seperti kita masuk ke kandang-kandang apa peternakan yang entah itu ayam, entah itu kambing, entah itu sapi, itu malah sudah sangat-sangat normal dan orang sudah terbiasa dengan hal itu. Malah kalau mau dimulai dari sekarang mungkin cateringnya Mas Atang mau seperti itu lebih bagus lagi. Karena di sini enggak hanya pencinta kucing aja, tetangga juga masuk. kadang Terus masuk. teman-teman anak-anak juga masuk. Kita enggak tahu mereka dari mana, Iya, istilahnya benar. kan gitu. Memang lebih baik kalau udah ngomongin professional breeder ya, enggak juga catering juga enggak Ya. perlu catering, cat house lah. Iya. Gitu kalau ada tamu mungkin harus ada tempat sendiri, jangan sampai masuk ke ruangan kucing kita. Iya. Tidak semua orang bisa masuk gitu kan. Iya. Mungkin kalau mau transaksi ya udah di depan aja kucingnya diturunin di depan kayak Iya. gitu kan. Enggak perlu masuk ke dalam gitu, maksudnya seperti itu. Iya. Jadi tujuannya dia ke sini harus dipastikan dulu. Iya. Bukan kita mau ya kalau dibilang jahat tadi bukan seperti itu. Jadi memang kita menjaga. Maksudnya kita sudah dari kecil merawat dan lain-lain, biaya vaksinasi berapa, biaya obat cacing dan lain-lain, pakannya sudah kita yang bagus, tapi tiba-tiba enggak selamat karena ada kunjungan yang kita enggak mau dibilang jahat itu kan dilemanya di situ maksudnya gitu. Kucing 7 ekor habis vaksin, siap jual 4 bulan kena virus semua gitu. Iki rasane. Lebih repotnya itu sudah di DP dan lain-lain. Nah, kita wis malah repot lagi. Iya. Karena curhat-curhat semacam itu banyak saya temui. Iya kan? Wis duwe kadung kayak karaoke. Betul. Jadi hal-hal kecil semacam itu jangan memandang kita ini jahat maupun catering kita enggak mau dimasukin orang lain, bukan masalah itu sebenarnya. Jadi sama-sama menjaga. Kalaupun memang nantinya dia mau lihat kucing yang katakanlah, nah mungkin hanya satu kucing itu yang dibawa ke tempat istilahnya resepsionis atau tempat yang memang dia enggak perlu masuk ke cat room kita istilahnya gitu. Bukan kita enggak mau ngeliatin kucing kita semuanya, bukan. Meminimalisir satu tadi tujuannya ini hanya meminimalisir penularan penyakit yang enggak kita ketahui karena kita apalagi kalau sesama catering maupun sesama cat lover atau rescue dan lain-lain bukan hal yang mustahil dia ke situ membawa virus istilahnya ataupun penyakit lain karena
penyakit yang mematikan di kucing tidak hanya virus, bakteri juga banyak. Istilahnya Hmm. kan gitu. Cacing juga kalaupun penanganannya telat juga mematikan juga. Jadi obat cacing, jadwal obat cacingnya itu Telat telat semacam itu, gitu. akhirnya antibodinya turun, virusnya masuk, kan itu jalannya banyak macam banyak istilahnya. Hmm. Dari situ kita memang harus prepare. Tapi memang kadang yang paling susah itu ngedukasi orang, Ya, apalagi new cat lover anggap aja ya, gitu. Orang mau adopsi kucing. Lah yang di umum yang saya tahu hmm, yang kucing bahkan sekelas Catri yang untuk kucingnya divaksin itu mungkin masih mikir gitu ya. Mungkin kalau memang dia udah terkenal, udah ya, ini memang dia udah punya standar. ya, Tapi kalau yang udah menengah sampai ke bawah kadang mereka itu nunggu dibeli dulu baru baru divaksin. divaksin. Nah, seperti Oke, itu. Kemudian ada lagi yang orang lebih milih kucing beli yang non vaksin karena ya, harganya lebih murah. murah. Ya, Nah, itu kan juga sebenarnya repot gitu loh kalau ya, sampai yang murah ini dibawa pulang akhirnya di jalan kena imunnya turun, di situ ya, nggak mau makan, hmm, virus masuk itu kan juga repot. ya. Seperti itulah itu mungkin bisa sedikit disampaikan gitu biar mungkin kalau saya bukan profesional ya kan Iya, ada dokter yang lebih profesional bisa dijelaskan gitu kalau maksudnya. itu memang nanti kembali ke apa ya, Tapi budaya ini. budaya itu harus diubah. Lah ya makanya ini kayaknya Iya, budaya, betul. mindset-nya orang ini Iya, repot gitu iya. loh. Kalau kita mau ngomong secara moral, itu memang biaya mungkin agak terkesampingkan dalam Iya, tanda kutip, karena kita, kalau kita ngomong bisnis ini memang bisnis benar. istilahnya. Kalau kita ngomong ini apa, kita apa istilah secara sosial, kita ngurmati nyawa walaupun itu hewan, Mhm, kita harus, tetap apa, bertanggung jawab istilahnya gitu. mhm, Jadi ketika hewan ini sakit karena kelalaian kita dalam tanda kutip mhm. ya, kelalaian Iku itu, dosa ya? nah, Iku dosa. ini harusnya kayaknya ngundang Gus anu ya. Gus Samsudin. Ya, jadi bisa kita istilahnya beralibi atau beralasan karena kita ndak punya uang, kita tunda dulu vaksinnya, kayak gitu. Tapi kalau kita memang sudah berkomitmen untuk, mengadopsi atau berbisnis di ini, di kucing ataupun hewan lainnya, ya kita harus prepare. Prepare Nanti semuanya dan kita harus semuanya, siap dengan betul. konsekuensinya kan ya. Jadi uang yang Nggak ada lagi untuk alasan gitu. alasannya itu nanti akan jadi pembenaran aja istilahnya. Kita Mhm, beli rokok tiap hari bisa kok, mmm, ngumpulin duit katakanlah 10.000 tiap hari untuk, vaksin apa, kucing kita mendatang kok ndak bisa. mhm, Katakanlah kalau kucing kita lahiran hari ini, 2 mhm. bulan kemudian kalau kita ngumpulin 10.000 kan Ya, sudah 600 maksudnya kan lebih. tergantung niate wonge Niatnya karepe. apa, betul, nggih. Jadi saya kira bukan alasan itu untuk apa, kita ndak punya uang dan lain-lain. Jadi kalau kita sudah prepare untuk memelihara hewan ini yang bernyawa, nah Mhm, itu harus garis bawahi dan cetak tebal. Hewan ini bernyawa. mhm, Jadi kalau kita ndak memeliharanya dengan SOP yang benar, dengan kaidah-kaidah yang memang sudah ada sekarang ini, mhm. kita akan kalaupun berdosa, kita ngomong berdosa ya itu terserah. Saya setuju. Ya, nggih. Jadi memang Kalau saya memang kalau itu memang kewajiban kita, ya, wis pokoknya kalau kucing di tempat kita itu tanggung jawab kita. ya, Saya selalu ngomong gitu, tapi kadang saya ngelihat kucing di jalan kalau ada apa-apa, saya ndak mau tahu ndak apa-apa, itu wis urusannya Gusti Allah. nggih, Sing ngatur Gusti Allah wis, dosa gak dhewe wis ndek embong wis urusane gitu. ya. Kalau kita udah bismillah adop dia di jalan itu berarti tanggung jawab Harus kita. tanggung jawab, nggih. Seperti itu kan, ya kan? Secara nanti memang, ini ya, jadi memang kadang kita ndak tega dan lain-lain, cuman kita terkendala Mhm, apa istilahnya, biaya, tempat ndak ada, terus mhm. nanti makannya gimana dan lain-lain. Nah, saya kira kalau itu memang apa istilahnya, setega-teganya kita, mungkin kalau kita sudah cinta sama hewan ndak akan tega istilahnya. Ada. Iya, Ya jadi memang apa ya, sekemampuan kita istilahnya gitu. Kita jadi kita mampunya nggak usah maksa gitu kan, kalau iya memang betul, cukup
1, 2 ya udah Iya, kemampuan kita, jangan sampai nambah lebih iya gitu. betul. Tambah menyiksa kucing gitu kan. Satu menyiksa kucing, dua istilahnya ya diri kita sendiri Iya, juga menjadi istilahnya terbebani nggih kan ya. terbebani nggih. Kadang kan orang gitu ya kan, karena wah aku suka tapi dia belum mampu gitu Iya, maksudnya. Kan harusnya tiap orang juga harus bisa mandikan kucingnya sendiri betul. minimal gitu kan. Iya, Paling enggak kalau bisa kan kita bisa motong budget buat bulanan buat grooming. ini Iya, kayak betul, gitu, iya, buat makanannya yang lebih iya, bagus yang kayak betul. gitu kan. Ya gitu. Saya tak sambil rokokan nih. Oh, boleh boleh silakan. Operatornya aja yang enggak boleh rokokan ini. Nggak mau. Iya, Ada 2 lagi sebenarnya yang nggih, di pikiran saya, eh mungkin yang juga harus teman-teman tahu ya, iya, yang masalah vaksinasi massal, iya, bukan tentang harga dan iya, ininya ya. Ini kan kadang SOP-nya ndak terlalu jelas ya. Ini kan iya. tadi dari awal udah kita jelaskan Iya, tentang apa, pre nah nah itu seperti nggih. itu di jalan dan Iya, lain-lain. Kan kadang iya, kalau vaksinasi massal itu pastinya di tempat keramaian, betul. ya kan? Dengan kondisi kucing yang macem-macem, Hmm, dengan orang iya, sebanyak itu. iya. Itu tingkat apa istilahnya, tingkat, resiko virusnya masuk itu seperti apa, dan mungkin cara penanganannya yang baik itu seperti apa kalau ingin mengadakan acara seperti itu? Iya, prepare ya, Ya kembali ke prepare nih. prepare pre-vaksinal Mmm, ya memang harus sebelum acara ini, apa istilahnya tidak hanya vaksinasi massal ya, steril mhm, massal, terus pengobatan obat cacing massal dan mhm mhm. lain-lain itu minimal 2 bulan sebelumnya memang harus disiapkan si kucing ini. Bukan kita nemu di jalan Nggak bisa ya? nggak bisa. Jadi memang kalau kita memang bertanggung jawab kepada peliharaan kita, jadi kalau ada "Oh, saya tahunya baru minggu lalu." Ya jangan diikutkan, ikut yang Mmm, program selanjutnya. Kan berat insyaallah kalau memang nanti ini bisa offline terus, mhm, ndak online ya, mungkin nanti, dari universitas yang iya, ada kedokteran hewannya pasti melakukan bakti sosial yang mhm. semacam itu, baik itu vaksin, baik itu steril, baik itu obat cacing atau pemeriksaan gratis itu akan rutin dilakukan, nggih. Artinya juga kepanitiaannya harus bener-bener solid gitu kan ya? Iya, betul. Nggak bisa kita seasalnya gitu, kita harus bener-bener Mhm, protect itu dari jangka panjang gitu kan. iya, Nggak bisa 2 minggu langsung aku bikin acara vaksinasi massal, ndak ayo boleh, berapa, nggak nggih. bisa ya? Paling Ja nggak 2 minggu du sampai 2 2 bulan, bulan. Jadi 2 memang bulan, kita kalau ada acara mhm massal itu biasanya kita siapkan 2 bulan sebelumnya mhm, dan itu, info itu sudah diterima minimal oleh komunitas maupun istilahnya yang, mempunyai lebih dari beberapa ekor lah istilahnya mmm, semacam itu. Memang kita targetnya di situ sebenarnya kalau massal membantu yang memang, eee, wajib dibantu iya. istilahnya gitu loh, jangan sudah cukup semuanya tapi masih ikut yang Wes sugih masalah. Katri golek masal, Betul, wah iya iya. soro iki. Ya Ya ndak apa-apa gak cuman apa, gak apa. Cuma sakno sing ya gak duwe duwe betul, lho, iya. maksudnya kan Kan ngono. tujuannya panitia ngadakan itu memang membantu yang Membantu. ndak mampu dan istilahnya dia banyak mengambil di istilahnya, di jalan ataupun Mhm, dari teman-temannya yang dulunya banyak terus karena keterbatasan biaya, tempat, dan mhm, lain-lain akhirnya diadopsikan ke orang A mhm. katakanlah akhirnya orang A ini nyari seperti itu gitu loh. Tapi memang, kalau kita ngomong event istilahnya memang kalau event itu dalam waktu dekat tidak memenuhi syarat ya ikut event yang berikutnya. Oh, Jangan memaksakan event yang terdekat itu, "Oh, lah aku nanti kalau nunggu 6 atau 8 bulan gimana?" mhm, Istilahnya gitu, "Terlanjur sakit kucingku," ya dan lain-lain. Kalau itu pun nanti bisa dibicarakan dengan panitia, mhm, "Dok, ini aku karena masih nemunya itu 2 atau 3 hari atau 1 minggu, 2 minggu, mhm. nanti saya tetap ikut program ini tapi, istilahnya divaksinnya bulan ini, boleh nggak Dok?" Gitu. Dan insya Allah kalau itu memang dananya Solusinya seperti itu iya ya. betul, Mungkin karena nggih, disiapkan dia udah membayar, betul. nanti saya yang bulan depan divaksinnya, Ya seperti betul, itu. boleh. Jadi Jadi ndak usah dipaksa memaksakan harus pada hari itu juga gitu. istilahnya gitu, nggih. Oh iya, Jadi jadi memang,
open mind-nya harus seperti itu. Jadi baik panitia, pelaksana maupun pihak-pihak yang terkait, walaupun itu dinas maupun university harus mempersiapkan itu juga. Jadi jangan memandang satu hari rabies katakanlah tanggal 28 harus divaksin tanggal 28, enggak Oh usah. ya, yang Nggih. biasa sering musim kan vaksin rabisin. Nah, betul, rabisin. yang Jadi sering pada gratis. waktu 28 ini kucing kita enggak layak divaksin, mending ditunda dulu. Ditunda. Nah, gitu. panitia memang harus prepare juga, istilahnya kita harus istilahnya mengantisipasi bila ada Dan itu harus moloran. dikonsultasikan dengan yang berwenang juga kan, Betul. dokternya Iya, dan dinas gitu. Bisa nggak kita seperti ini gitu Iya, kan. betul. Jangan sampai nanti kan ya siapa tahu dokternya sibuk. Wah nggak bisa aku gini kan Iya. jadi repot. Harusnya Iya. kan ada tanggung jawab semua pihak di situ. Maksudnya Betul, seperti ya. itu. Komitmen. Kadang kan gitu kan sering kayak gitu kan Iya. vaksinasi massal Iya. takutnya. Iya. Karena dunia kucing ini kan kecil. Kadang ada sedikit masalah di situ jadi panjang di tempat lain. Iya. Padahal karena kesalahannya sendiri jadi orang lain bisa kena seperti itu. Iya. Takutnya seperti itu sih. Tapi jarang juga ya Dok, kalau masalah kalau orang ya misal teman-teman pingin bikin vaksin massal gitu kan pasti ada dokter pasti kan ada kode etik ya dalam Iya. artian kode etik dan ini dan kalau yang mau yang benar itu seperti apa sih gitu. Ya. Jadi memang semua kegiatan yang berbau bakti sosial, PB sudah mengeluarkan surat edaran maupun surat keputusan. Jadi PB ini pengurus besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia. Jadi segala sesuatu yang berbau bakti sosial harus free. Oh seperti itu. Jadi Harus gratis. Benar-benar free ya. Iya. Sekarang tinggal panitianya lah kalau free gimana Dok? Panitianya harus nyari uang sendiri. Iya memang. Jadi uang itu dicari ke sponsor-sponsor, ke catering yang besar, ya, mungkin donatur, ya produk pakan, dan lain-lain. Nah, itu dibelikan vaksin. Ya. Kemudian jadi tidak ada istilahnya vaksin murah ya. Vaksin murah, vaksin bersubsidi, vaksin bantuan itu sekarang sudah tidak ada. Jadi kalau mau judulnya bakti sosial harus free. Gitu kan? Harus free, iya. Betul. Siapapun dokternya dimanapun kalau masih merah putih harus free. Harus free. Ya, karena PB sudah mengeluarkan surat edaran dan surat keputusan bahwa apapun kegiatan yang berbau bakti sosial itu harus free. Harus free. Yeah. Jadi artinya kita jadi panitia harus pinter-pinter banget gitu kan ya. Nyari sumber dana lain di luar itu. Gitu. Jangan sampai melukai lah istilahnya seperti itu ya. Iya. Ya istilahnya kalau kita ngomong vaksin di dokter A segini, sekarang ada vaksin massal separuh harga katakanlah, itu enggak bagus istilahnya, baik untuk dokternya sendiri, baik untuk komunitas maupun untuk organisasi kucing sendiri juga akhirnya jadi perdebatan juga. Makanya PB mengeluarkan surat itu kalau memang ini berbau bakti sosial harus free. Lah panitia gimana caranya dapat duit itu tadi? Jadi cari sponsor yang moga-moga di Malang ini juga banyak sih sebenarnya kalau mau dicari sponsor yang mau membantu itu. Sebenarnya kalaupun yang saya tahu produk-produk pakan pun sebenarnya bisa aja kan membantu. Bisa, ya kan? Selama kita ngejualin produknya dia, saya yakin dia mau kok. Iya. Jangan cuma minta aja sebenarnya seperti itu. Ya. Aku minta uang terus enggak tuku pakanku ya omong. Kan seperti tetap itu. harus ada feedback dan lain-lain gitu harus ada. Kan kalau itu bisa kita unggulkan, kita bisa gali, kita bisa jual juga di komunitas itu mungkin kan bisa membantu pemasukan kita kalau mau bikin acara gratis gitu kan, sebenarnya seperti itu. Jadi mutualisme jadinya nanti. Jadi saling menguntungkan dan saling akhirnya siapa yang terbantu tetap cat lovernya istilahnya, tetap istilahnya yang terbantu. Kita juga panitia dalam tanda kutip ya, walaupun katakanlah pok-pokan istilahnya, saldo nol istilahnya, enggak ada saldo tapi kan kita enggak mengeluarkan uang. Istilahnya kalau kita mau bantu di situ istilahnya tenaga dan lain jasa dokter dan lain-lain mungkin masih bisa kita berikan. Cuman untuk pengadaan obat, vaksin, terus istilahnya benang jahit kalau itu operasi istilahnya masih tercover oleh sponsor ini tadi. Jadi kita tetap bisa bantu tapi tidak melukai kolega yang tidak ikut event itu.
cat lover-nya Sebenarnya kalau sangat saya sih terbantu. tetap harus semua pihak saya kasih. Iya, Kalau kalau saya yang bikin event ya iya, dokternya tak kasih, iya, panitianya yang ngurusin tak kasih, itu iya, harus dipikirkan juga iya, sebenarnya kan iya, walaupun namanya bakti heeh, sosial. Tetap aja mereka kan meninggalkan istilahnya keluarga, iya, di rumah, betul, pekerjaan, seperti itu kan. Harus komplit gitu kan. betul. Nah, sebenarnya satu lagi juga itu sebenarnya yang paling saya bikin risih itu sebenarnya kalau udah di media sosial, di grup komunitas udah mulai beradu. Wah, di sana murah, di sini. Iya, Nah, sebenarnya kalau kayak gitu kayak agak risih ya. Sebenarnya gimana? Itu sebenarnya kan ada standarisasi kan ya kalau iya, masalah vaksinasi dan lain. iya, betul. Kalau menurut saya sih nggak apa-apa sebenarnya ya. Mhm, Tapi jangan terlalu diposting di ini gitu. Buat personal aja, misal mhm, aku WA atau apa sama iya. teman di sini aja lah bagus. Tapi kalau sampai di-share, wah di sana gini, itu sebenarnya gimana sih, Dok? Jadi Sebenarnya? memang di Malang khususnya Jawa Timur ya, istilahnya memang tarif minimal itu memang belum disepakati. Hmm. Nah, itu yang jadi masalah memang, ye. Oh. Jadi dulu pernah ada peraturan gubernur yang, mengeluarkan bahwa tarif minimal itu ada. Jadi Hmm. vaksinasi minimal berapa, kalaupun dokternya narik lebih mahal, malah ndak ada masalah, istilahnya Malah gitu. bagus. Malah bagus istilahnya. Jadi tergantung memang dari kita edukasi pre-vaksin, pada waktu vaksinasi, pos vaksin ini memang kadang, tiap dokter kan berbeda-beda Hmm. dan tingkat keberhasilannya sebenarnya di step-step itu gitu loh. Hmm. Jadi, kalau kita ngomong saya ini vaksinasi termahal di Malang istilahnya, dokter Hmm. lain masih narik katakanlah berapa digit, saya sudah lebih dari digit itu. Nggak apa-apa, Nggak apa-apa, nggak apa-apa. vaksin saya juga tetap laku Iya, istilahnya kan ini gitu dan seperti itu. lain-lain karena memang edukasi ini kadang memang enggak diberikan kepada apa klien ketika populasinya sudah banyak. Terus apa ini cara adopsi, sistem adopsinya yang dalam tanda kutip bisnis tadi itu juga beda. Iya. Dan memang vaksinasi ini memang bukan produk yang memang istilahnya kalau sudah tak vaksin kamu akan kuat penyakit yang sudah divaksin itu tidak menjamin juga Iya. istilahnya kan gitu. Jadi itu Sebenarnya sebenarnya vaksin kalau diomongin bisa protek sampai kapanpun itu enggak. ndak bisa, J. Tetap kamu harus pegang kucing kamu dengan baik, Baik, ya baik kan? itu di makanannya, Makanannya, check up, habit-nya, ya check up kita check up rutinitasnya. rutinitas dan banyak hal yang kita kesampingkan salah satunya apa, cacing tadi. Sentuhan kayak gitu ya Nah, kan betul. dipegang kucing. Grooming yang nggak rutin, Ya. terus apa itu suasana cat room ataupun kandang yang kadang kurang bersih dan lain-lain itu sangat mempengaruhi padahal hal-hal kecil semacam itu yang kadang terlupakan. Kadang mungkin dengan podcast ini kita bisa mengingatkan Mhm. dulur-dulur Tujuannya kita lah seperti itu istilahnya, gitu heeh, ya kan. betul. Kemudian mungkin yang terakhir ini, Dok, ini kadang yang ada kejadian fatal sebenarnya kalau menurut saya. Ya, Tapi kalau menurut dokter itu sistemnya kayak apa saya nggak ya, tahu nanti hukumnya kayak mmm, apa. Vaksinasi ini kan harusnya dokter. ya, Gimana kalau yang dilakukan orang awam, dia nggak ada basic, sekolah di kedokteran kedokteran hewan dan maupun ini, kesehatan hewan, kesehatan hewan ya, gitu. iya. Itu gimana? Ya kembali ke anunya kita, istilahnya tujuan kita untuk melakukan itu niatnya seperti apa, Iya. nawaitunya istilahnya. Loh aku kan maksin kucing-kucingku sendiri, biarpun nanti terjadi kegagalan dan lain-lain kan dosanya tak tanggung sendiri. Ya Mmm. kalau orang sudah ngomong seperti itu kembali ke fitrahnya manusia itu sendiri. Jadi, watak dan istilahnya tingkat anunya itu kembali ke Mhm. ininya dia. Kalau kita ngomong budaya sebenarnya ini bukan budaya karena enggak bagus. Mhm. Karena orang yang melakukan pengobatan minimal harus basicnya medis. Iya, Walaupun itu punyanya sendiri. benar. Kalaupun nanti istilahnya terjadi apa-apa dan dia tidak menyesal, lah itu suatu kesalahan yang sebenarnya fatal istilahnya. Kecuali mungkin ada dokter pendamping yang memang tidak bisa, ini tolong dikasih obatnya seperti ini gitu, misal kalau konsultasi itu Ya, bisa kan sebenarnya? itu pun harus minimal basicnya juga medis, Oh, harus tahu D3 atau pernah apa, gini, benar. SMK kesehatan dan lain-lain dan itu memang, sudah diamanatkan oleh undang-undang. Jadi, Mhm.
dokter itu bisa menyelia para medisnya untuk melakukan pengobatan tertentu, terbatas ya. Jadi, kayak istilahnya vaksinasi itu pun, istilahnya kalau dilakukan orang yang tidak berlisensi atau tidak bersertified, itu akan jadi masalah karena, eee, vaksin ini akan dianggap, sah apabila ada stempel dari dokter hewannya, Mhm, ada tanda tangan dari dokter hewannya dan sudah mengalami check up tadi. mhm. Jadi ini layak divaksin atau enggak. Lah ini orang yang melakukan ini kompeten enggak untuk melakukan itu? Seperti itu. Iya, Ya benar. enggak usah vaksinasinya, dia pre-vaksinnya itu ngukur suhunya sudah benar atau enggak, terjadi komplikasi penyakit atau enggak, terus medical record-nya dia pegang atau enggak, itu yang harus memang menjadi tanggung jawab moral kita, sebagai orang yang beragama istilahnya kan gitu, Mhm. istilahnya, kalau di ilmu medis etika medis Iya, istilahnya kan gitu. Jadi saya kira orang yang melakukan tindakan medis tanpa ada basic medis ya kita tahu sendiri seperti apa iya. istilahnya kan gitu. Itu cairan misal ya kan, ini Iya, kan suputan. Suputan itu kan di bawah kulit. di bawah kulit ya kan. Itu kalau vaksin itu termasuk, high risk product bukan? Iya, Jadi pun kalau cairannya sampai netes atau apa itu kan pasti beresiko. beresiko dan itu kalau terjilat oleh istilahnya kucing lain atau kita sendiri ya Mmm, bisa berbahaya istilahnya nanti, istilahnya dosisnya ndak tepat juga jadi pengaruh gitu kan. Jadi berpengaruh, misal berimplikasi misal, istilahnya. 10 mili harus saya Ya, masukkan kemudian waktu saya coba sendiri cuma cuman masuk 9 6, mili gitu misal. nah itu memang nanti tingkat keberhasilan vaksinnya ndak akan Juga akan maksimal, berpengaruh kan ya berpengaruh, kan? iya. Apalagi yang diberikan apa, hanya separuh-separuh kayak gitu kan istilahnya kadang Ada gitu? ada yang istilahnya ya kita denger-denger aja sih sebenarnya. Iya. Oke. Cuman Ben rada irit iki. nah, kalau kita ngomong berhemat kan sebenarnya ndak ada karena vaksin itu diciptakan satu dosis. Bener Jadi bener. kalau kita ngasih setengah dosis ya tahu sendiri Iya. istilahnya kan. Tapi emang patokan saya sih, apa, buku vaksin. Jadi Iya. ketika orang debat sama saya, kata dokterku harus 3 bulan kok. Loh, Nah, yang aku tahu sampean coba buku vaksin itu dilihat, di iya situ betul. 8 minggu, Itu artinya 2 bulan. risetnya puluhan tahun jangan Makanya bilang. jangan dibongkar gitu loh. Betul Berarti istilahnya. artinya lah lah kok bisa gini ya, ya ayo kita lebih bagus lagi ngerawat gitu loh. Betul. Kalaupun memang lebih dari 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, ya ndak apa-apa gitu kan. Yang Memang kondisinya kucingnya belum bisa siap, divaksin, ya ya udah diprotek layak, dulu, iya dilayakin betul, dulu gitu kan. mhm, Sampai berat badannya bener, bener, ndak ada diare, nggak ndak ada ada flu. iya betul, Siap vaksin, udah siap vaksin iya, gitu kan. Kan nggak mhm, perlu dipaksa sebenarnya iya, vaksin itu kan. Tergantung kita sendiri harus tahu layak, kapan layaknya kucing kita divaksin betul, seperti apa oke, gitu, ya kan. mhm, Jadi mungkin next kita akan bahas lagi mungkin tadi sebenarnya mau ngobrolin obat cacing, tapi kayaknya vaksinasi aja ini udah sampai berapa ini? Sudah 1 jam Mas Yudi? ini 50 50 menit menit loh, iya, udah sampai ya 50 kalau menit. step-stepnya sebenarnya ya, kalau dari kita ngomong pre-vaksin aja bisa 2 jam lebih harusnya. Lebih Persiapan detailnya. vaksin ini bisa 2 jam lebih kalau kita bicarakan, tapi enggak apa-apa nanti kita apa, istilahnya akan kupas satu Benar. persatu di episode selanjutnya juga enggak apa-apa. Ya mungkin saran buat teman-teman ya, Iya, kalau saya sendiri pengalaman untuk masalah dokternya, eee, nggak tahu ya dokter Selin setuju atau enggak, iya, sebenarnya kalau buat saya dokter yang baik yang selalu bisa ngedampingi kita sebenarnya. iya, Komunikatif gitu kan. iya, Saya nggak terlalu setuju kalau dokter ini lo bagus, dokter ini bagus. Sebenarnya mmm, dokter itu menurut saya bagus, semua, semua bagus. iya, Yang tidak bagus kalau udah nggak bisa komunikasi sama kita. mhm, Ya memang punya kesibukan tapi sulit sulit. sulit gitu loh kan, Nah, sulit. betul, Kalaupun bisa saya lebih seneng dokter baru, dokter lama, apapun mmm, kalau yang saya tahu kalau saya udah bisa nyaman sama dokter itu, mmm, bisa iya, komunikasi tentang kucing saya, itu dokter bagus. oke. Nggak tahu menurut dokter gimana? Secara tanggung jawab moral maupun sumpah kita, Iya. etik kita memang kita harus ya ndak 24 jam untuk Iya, apa itu memang pasti menanggapi pasien ada. kan kita juga manusia, Artinya anunya aja. juga harus punya cadangan gitu kan ya. Iya betul, Mungkin asisten atau apa yang bisa ngejawab gitu kan ya. iya betul, Gitu. Jadi buat teman-teman lebih
care sama kucingnya, vaksin itu kewajiban, itu menurut saya itu haknya kucing juga, Ya, karena kucing punya hak untuk sehat, untuk hidup lebih lama gitu kan ya, layak, hidup untuk layak, untuk endingnya mendapatkan sejahtera. sejahtera Ya, ya kan. betul. Yang saya tahu itu, kalau Ya, yang saya tahu dari luar, saya bertanya breeder, mmm, ini bukan program berternak yang saya iya, tahu, program pemuliaan, gimana nah kita betul. memuliakan kucing, seperti itu. Iya. Oke, terima kasih dokter karena udah Sama-sama Mas lama, Tatang. next kita ngobrol lagi kalau ada Siap, waktu. nggih. Terima kasih Dokter Sailin, Ya, teman-teman. terima kasih Mas Yudi, nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.